Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada tulisan yang menarik yang kemudian saya angkat untuk saya jadikan sebuah video di YouTube, di mana ilmu yang selama ini kita geluti, yang selama ini melekat pada diri kita itu sepertinya tidak dihargai oleh negara ya. Sudah beberapa kali ganti menteri, tapi apa yang sebenarnya yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman dosen itu tidak mendapatkannya. Nah, tentu kita berharap pada kementerian yang baru ini kebijakan-kebijakannya itu tidak lagi memberatkan sebenarnya administrasi dosen, tetapi justru meningkatkan kesejahteraan dosen dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen yang jikalau Bapak Ibu dosen berminat untuk mendapatkan prompting untuk menulis artikel ilmiah, baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional ataupun buku dan kegiatan Tridharma yang lainnya, yang tentu menulisnya lebih cepat, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui deskripsi dari video YouTube saya, ataupun Bapak Ibu bisa memfollow Instagram maupun Facebook saya. Karena biasanya informasi-informasi terkait dengan webinar penulisan artikel yang biasa saya lakukan itu akan saya share di sosial media saya. Nah, ini adalah curahan hati ya para dosen, di mana ketika ilmu para dosen itu tidak lagi dihargai oleh negara. Jadi ini kaitannya dengan kesejahteraan dosen yang sudah 2 atau 3 kali ganti menteri itu belum mendapatkan peningkatan, terutama terkait dengan jabatan fungsional dosen ya. Nah, jadi kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, ini ketika ilmu tidak lagi dihargai, jadi seperti kita ketahui ya bahwasanya banyak negara yang teknologinya maju, kemudian berkembang infrastrukturnya, tetapi tidak lagi dihargai pendidikannya. Nah, salah satunya adalah Indonesia ya. Nah, ini adalah merupakan realitas yang sampai hari ini itu dihadapi oleh para dosen di Indonesia. Nah, para dosen yang seharusnya menjadi tulang punggung peradaban ilmu itu justru kini tengah berada dalam posisi yang paling terpinggirkan ya. Mereka memikul beban yang begitu berat di dalam seperti misalnya mengajar, kemudian melakukan penelitian, membimbing, dan bahkan melakukan pengabdian, namun penghargaan yang mereka terima itu jauh lebih dari kata yang layak gitu ya. Jadi para dosen ini, apa-apa yang dilakukan itu tidak benar-benar dihargai gitu ya. Karena undang-undang terkait dengan tunjangan fungsional dosen itu sudah tahun 2007 ya, dan tidak ada lagi update terkait dengan apa yang semestinya dosen-dosen itu dapatkan. Meskipun Adaksi itu telah melakukan kayak seperti wacana ya, bukan wacana tetapi untuk mengajukan permohonan peningkatan terkait dengan tunjangan fungsional ini ya. Nah, contohnya ya, ini ketimpangan tunjangan fungsional. Contoh ketimpangan itu lektor kepala itu hanya menerima 900.000 ya. Nah, sebagai perbandingan, peneliti selevel rektor kepala itu seharusnya bisa menerima kurang lebih 3.150.000 per bulan ya. Semestinya seperti itu. Nah, ini mencederai prinsip keadilan dan merendahkan nilai ya. Seperti kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, survive dan lain-lain itu kan meningkat ya, naik terus, kebutuhan sekolah, biaya SPP naik terus, tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan dosen ya. Nah, kalau kita bayangkan sejak tahun 2007 itu tidak ada perubahan terkait dengan tunjangan fungsional dosen, maka seperti yang tertera di dalam judul bahwa ilmu yang kita melekat di dalam diri kita itu sepertinya tidak pernah dihargai oleh negara ini. Nah, kemudian pemerintah itu bermimpi bahwa di tahun 2045 itu kita akan mendapatkan bonus demografi ya, dalam hal ini adalah generasi emas ya. Tetapi apakah kemudian tahun 2045 itu akan tercapai gitu ya, hal tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa tunjangan fungsional yang tidak pernah mengalami revisi secara signifikan sejak tahun 2020, tahun 2000
itu sudah hampir 2 dekade ya. Nah, coba kita bandingkan mungkin dengan negara-negara yang lain ya, di mana mereka sangat mensejahterakan guru-guru maupun dosen-dosennya gitu. Nah, ini tentunya menjadi beban ya bagi dosen, dan ini semestinya itu sudah berlangsung cukup lama gitu ya, beban kerja yang tidak ringan gitu ya. Bahkan saya pernah mensoroti, mengkritisi salah satu kebijakan yang menurut saya setelah saya diskusi dengan teman-teman yang lain itu memang tidak seharusnya dibutuhkan. Ya, tapi bagaimana ya, itu yang sudah dikeluarkan. Jadi saya beranggapan bahwa biar mungkin terkesan kerja kali ya, seperti itu, sehingga membuat kebijakan hal semacam itu. Nah, itu yang juga banyak dipikirkan oleh teman-teman dosen yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah beban kerja dosen yang kompleks ya. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa beban administrasi dosen itu sangat tinggi sekali. Jadi tidak hanya sebenarnya mengajar, tetapi juga melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat ya. Bahkan kita harus dituntut untuk menulis, untuk mempublikasikan di jurnal-jurnal internasional ya. Tapi itu saya sebenarnya setuju ya kalau untuk menulis di jurnal nasional maupun internasional ya, karena itu adalah bagian dari sebenarnya kita sebagai tupoksi kita sebagai seorang dosen gitu ya. Tetapi kembali lagi kepada bahwa apakah masih relevan dengan kemajuan bangsa saat ini atau kemajuan teknologi saat ini, bahwa kita itu tidak pernah mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kan terjadi dualisme ya antara dosen PNS maupun non-PNS. Nah, saya juga bingung ya, padahal orang-orang di kementerian itu kan sebagian besar ya, itu kan lulusan luar negeri gitu. Ya, jadi kenapa kok tidak berkaca kepada universitas-universitas di luar negeri yang mereka itu tidak pernah mengenal adanya PNS dan non-PNS khusus untuk dosen ya. Ya dosen nasional gitu. Jadi mereka diatur oleh negara, baik itu kesejahteraannya, kemudian penerimaan mahasiswa barunya, kapan tesnya, itu semuanya diatur oleh negara seperti itu. Nah, kemudian selain itu dosen itu terlibat dalam program kampus berdampak ya dan publikasi internasional. Nah, ini adalah merupakan program terbaru sebenarnya dari Pak Menteri ya terkait dengan kampus berdampak ini. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tunjangan fungsional, besaran tunjangan fungsional yang didapatkan oleh para dosen, maka motivasi dosen itu akan menjadi menurun ya, akibat dari ketimpangan penghargaan ya, karena bahkan tidak semua universitas itu bisa mendapatkan tunjangan fungsional seperti yang tertera pada sebelumnya ya, bahwa yang lektor kepala itu 900, terutama kalau kita berbicara di universitas-universitas swasta gitu. Nah, itu bahkan kurang dari itu gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian khusus oleh kementerian maupun pemerintah. Dan sebenarnya Daksi itu sudah juga mengajukan ya permohonan terkait dengan peningkatan untuk tunjangan fungsional dosen ini. Nah, saya harap kita berdoa bahwa nanti bisa segera terrealisasikan ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini adalah usulan besaran tunjangan yang baru ya, untuk asisten ahli itu berkisar 2,75 juta per bulan. Kemudian untuk yang lektor itu 3,6 juta per bulan, lektor kepala itu 4,2 juta per bulan, dan guru besar itu 5,2 juta per bulan. Jadi, adapun kalau misalnya ini direalisasikan ya, itu juga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan penghargaan yang diterima oleh dosen-dosen luar negeri ya, yang di negara-negara tetangga masih jauh lebih rendah ya. Justru kalau di negara-negara yang lain itu jauh lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan negara yang lain, dengan negara Indonesia gitu. Nah, sedangkan kita sekarang itu apa-apa dipajakin gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang konyol yang kemudian saat ini lagi rame itu yang membuat para dosen itu juga mulai geram gitu. Pada akhirnya akan muncul tuh hashtag bahwa ngapain sih kita harus bayar pajak gitu ya sekarang. Dan kenapa negara yang kaya akan sumber daya alamnya justru penghasilan terbesarnya itu justru mengemis dari rakyatnya gitu melalui bayar pajak gitu. Nah, tidak kok berkaca kepada negara-negara yang lain. Jadi salah satu memang indikatornya itu adalah korupsi ya.
di negara kita itu terlalu besar ya. Nah, ini yang harus kita dukung ya, untuk yang dilakukan oleh usulan Adaksi ini yang harus kita dukung terkait dengan besaran tunjangan fungsional dosen ini, dan pemerintah melalui kementerian ya harus menyetujui ini ya. Dan ini bukan nilai baku sebenarnya, seharusnya di atas dari ini ya, seperti itu. Karena seperti kita ketahui ya, bahwa biaya UKT ya mahal, sekolah ya mahal, kebutuhan sehari-hari ya mahal, tetapi tidak ada peningkatan secara signifikan dari pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dosen. Kemudian ini pernyataan Wakil Ketua Umum Adaksi, di mana negara ini menuntut dosen itu berlari ya, namun jangan biarkan mereka tanpa alas kaki. Nah, stagnasi tunjangan itu sama dengan ketimpangan penghormatan terhadap ilmu. Nah, kesejahteraan dosen itu merupakan strategi untuk membangun kedaulatan pengetahuan nasional. Jadi kalau misalnya pemerintah benar-benar serius untuk mau mencerdaskan anak bangsa ya, maka salah satu indikatornya itu adalah kesejahteraan dosennya, seperti itu. Nah, kemudian ini menghargai dosen itu sama dengan menyelamatkan masa depan. Nah, bangsa yang maju itu menghargai pendidik dan peneliti. Nah, saya juga bingung nih, apakah negara ini benar-benar sengaja tutup muka akan pernyataan tersebut gitu ya. Nah, kemudian perlu membangun infrastruktur intelektual dan bukan hanya secara fisik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di saat ini tuh bahwa persaingan untuk mendapatkan mahasiswa di Indonesia itu sudah tidak sehat gitu ya. Semestinya ini harus menjadi konsennya pemerintah untuk bisa seperti negara-negara yang lain, bahwa penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan secara serentak baik PTN maupun PTS gitu. Itu saya kira kan kita punya wakil menteri ya dari salah satu universitas ternama di Asia gitu ya. Nah, mungkin bisa berkaca kepada salah satu wakil menteri kita itu ya, bahwa bagaimana sih sistem yang dilakukan di negara-negara maju ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain sebagainya. Kemudian perlu pembangunan infrastruktur intelektual ya, bukan hanya secara fisik, dan masyarakat itu dapat berperan mendorong perubahan dan menghormati dosen-dosen ya. Nah, ini sebagai penutup. Nah, tiba saatnya kita menghargai dan mengajar, bahwa cukup sudah dosen dibebani ketimpangan yang cukup besar ya, apalagi belum lagi kita berjibaku dengan akreditasi dan lain sebagainya, dan sudah waktunya keadilan hadir melalui kebijakan yang nyata, dan bangsa besar itu dimulai dari penghormatan tulus pada pendidikannya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.